Halo guys, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menarik duit teman-teman dari Trust Wallet ke BCA. Nah, ini caranya panjang sekali, jadi benar-benar simak baik-baik. Kemudian kalau ada yang salah-salah, diulang-ulang aja videonya ya, karena ini caranya agak-agak cukup panjang gitu ya. Oke, jadi teman-teman pertama-tama udah pasti ke ini dulu ya, Trust Wallet dulu ya. Oke, di Trust Wallet. Nah, kan kita udah punya barang nih teman-teman ya. Ya, kita udah punya barang nih. Contoh, kalau misalnya udah profit, ya misalnya fancat nih. Ini sebenarnya saya nggak mau narik sih, cuma ya nggak apa-apa kan buat contoh ya. Jadi misalnya kita mau jual fancat nih. Kita ada misalnya contoh 558.000. Nah, jadi gini nih teman-teman. Seandainya nanti teman-teman sudah menghasilkan di sini nih naik ya. Misalnya kita modal 500.000 jadi 5 juta gitu ya. Langsung tarik ya gitu ya. Langsung tarik ya. Nah, ini kan kalau saya kan emang kolektor jadi akan jangka panjang. Tapi ini contoh untuk penarikan ya. Jadi contoh saya mau eh tarik dana. Nah, duit kita, ini contoh nih, duit saya kan ada 7,7 juta ini eh jadinya ini 7 juta itu jadinya SafeMoon 7.900, 590. Nah, bagaimana cara narik duit 7 juta ini nggak bisa karena semuanya jadi barang ya. Jadi teman-teman jadi barangnya SafeMoon, PancakeSwap. Nah, semuanya itu harus dijadikan BNB dulu ya. Semua barang-barangnya itu misalnya teman-teman mau tarik semua, berarti barang-barang yang kita beli harus dijualin satu-satu ke BNB. Nah, cara jualnya sama seperti kayak kita beli. Jadi waktu kita beli kan kita beli BNB ke Fancat kan, BNB Smart Chain ya ke Fancat. Jadi untuk beli 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 barang ini kan biasanya kita dari Smart Chain ya kan, dari Smart Chain ini kan. Mana sih saya? Dari Smart Chain mana sih? Nah, ini nih. Dari Smart Chain ini kan waktu beli kita pakai Smart Chain ya. Beli Fancat kita pakai Smart Chain, dari klik Smart Chain terus buy gitu kan. Masuk ke Pancake Swap terus buy. Nah, jadi waktu kita nanti mau jual, jualnya itu nanti misal Fancat jual di swap ke Smart Chain dulu. Baru dari Smart Chain harus ke BNB dulu gitu ya. Jadi prosesnya jual, jual Fancatnya ke Smart Chain, dari Smart Chain ke BNB, BNB ke toko kripto dijadiin BIDR, BIDR baru bisa tarik ke BCA. Oke, mari kita laksanakan ya. Perjalanan panjang ini yang cukup melelahkan ya, tapi teman-teman saya sih sebenarnya tapi nggak apa-apa lah, ini kita buat contoh ya. Contoh nih, ini sebenarnya lagi turun ya. Saya nggak pernah peduli sih kalau turun karena saya kolektor jangka panjang untuk 5 tahun ke depan ya. Jadi klik fancatnya. Jadi kita mau fancat nih kita jual dulu nih. Klik fancat. Kok fancat sorry ya. Berarti kita fancatnya harus jual ya. Ini kan 554.000 ya. Berarti kita jualnya kemana? Ke di apps ya teman-teman. Ke di apps. Kita ke Pancake Swap ya teman-teman ya. Ke Pancake Swap. Oke. Nah di Pancake Swap ini kita pilih versi satu ya teman-teman. Klik tuh versi satu yang old. Nah biasanya kalau beli kan BNB ke Fancat ya. Misalnya ke beli koin. Nah ini dibalik nih teman-teman. Kita klik di BNB-nya ini. Kita cari Fancat yang kita punya. Nah, tuh fancat kita punya uang 10.2908.000 balance-nya gitu ya. Nah, ini kita klik maksimal ya. Misalnya teman-teman mau ditarik semua duitnya, mau dijual semua lah gitu ya. Terus klik select currency-nya, kita jadiin namanya BNB Smart Chain ya. Gak bisa langsung ke BNB. Ini gilanya, ini nih cari duitnya di sini kayaknya ya. Pancake Swap sama Trust Wallet. Jadi setiap kali pindah sana pindah sini itu ada namanya gas fee, ada network fee-nya ya, itu yang bisa kadang 20.000 kadang 5.000. Jadi ngambil duitnya di situ teman-teman ya, untungnya mereka tuh di situ. Kenapa ini Fancat nggak langsung ke BNB aja ya? Ya itu karena untungnya di situ kayaknya ya teman-teman. Jadi kita klik max dapatnya 0,067 ya. Nanti teman-teman tinggal klik approve Fancat terus ke swap ya. Terus lanjut oke 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 oke. Jadilah nanti teman-teman duitnya masuk ke Smart Chain gitu ya. Oke. Karena saya nggak mau jual nih teman-teman. Jadilah masuknya uangnya kalau nanti udah approve Fancat terus di swap jadilah nanti ke Smart Chain. Ini teman-teman kita klik tanda silang situ, kita back ya, klik wallet di bawah. Jadi nanti fancatnya ini nanti hilang nih, duitnya habis nih ya. Mungkin biasanya sih nggak kejual semua, sengaja tuh ya teman, selalu ada saldo sisa gitu ya. Nanti kita ngelihat, kita scroll cari yang namanya Smart Chain ini. Nah Smart Chain, jadi nanti uang yang 500.000 itu pindah ke sini nih teman-teman ya, ke Smart Chain. Nah sekarang step berikutnya adalah kita tidak bisa narik
BNB Smart Chain ini jadi ke BCA langsung nggak bisa ya teman-teman. Ini harus dipindah ke BNB dulu. Jadi misalnya nanti ada 500.000 ini contoh 63.000, kita coba aja ya 63.000 ya. Ini kita klik DEX ya teman-teman. Jadi ngubah BNB Smart Chain. Smart Chain itu namanya BNB juga ya, tapi BNB Smart Chain. BNB Smart Chain adalah uang yang digunakan untuk beli Pancake Swap. Jadi kayak misalnya Fanchat, SafeMoon dan lain-lain itu belinya harus pakai uang Smart Chain. BNB Smart Chain, gila ya, kenapa nggak pakai BNB aja gitu, kenapa harus ke BNB Smart Chain dulu, jadi pindah sana pindah sini. Itulah untungnya mereka sih kayaknya begitu ya, duitnya jadinya setiap kali pindahin sana pindahin sini ada network fee lah, ada komisinya gitu yang kita harus bayar ya. Oke teman-teman, jadi Smart Chain ini kita pindahin ke BNB, jadi klik DEX teman-teman ya. Nah ini kan ada uang nih 0, BNB saya kan ada 0,034 ya. Saya mau pindahin 100.000 aja deh, bisa nggak ya? 0,05 aja deh gitu ya. 0,05 kan cuma 0,012 itu kan 100.000. Nah ini cuma 50.000. Nah oke, jadi klik 0,05 ke 0,5. Jadi BNB kita jadi BNB. BNB Smart Chain menjadi BNB. Oke, kita swap ya. Ini dia ada komisi-komisinya. Mungkin ada syaratnya, lagi nariknya nggak boleh berapa gitu ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Oke lah. Jadi kira-kira nanti duit kita pindah ya. Misalkan tadi contohnya 500.000 ya. Duit kita tuh pindah dari, kan jadi gini, kita habis jual Fanchat. Jual Fanchat masuk duitnya, misalnya kita jual Fanchatnya 500.000 ya. Masuk duitnya, di swap kan, masuk duitnya ke BNB Smart Chain ya kan. Habis BNB Smart Chain kita harus swap lagi lewat DEX ini menjadi BNB. Jadi intinya uang itu harus diubah semua menjadi BNB. Oke. Nah, kita balik lagi ke wallet. Misalnya contohnya tadinya udah lah gitu ya. Kita kan punya BNB ini, kebetulan emang saya masih ada BNB ya. Nah, jadi yang uang 500.000 itu nanti masuk ke BNB. Oh, BNB saya kosong ya. Oke, nggak apa-apa deh. Saya coba aja lagi ya. Smart Chain biar buat contoh ya. Oke. Kita balik lagi ke DEX ya. Waduh, sorry ya. BNB saya mau narik ya 100.000 deh, 0,012 lah. Oke. Swap. Ingat ya, BNB Smart Chain ke BNB ya. Swap. Jadi kok lama ya? Tunggu ya, nggak apa-apa. Oke ya, entah kenapa lagi error ya, nggak apa-apa. Pokoknya intinya nanti jadi BNB ya teman-teman. Oke, sekarang kalau duitnya udah masuk BNB, saatnya kita pindahkan BNB yang ada di Trust Wallet ke BNB toko kripto. Jadi kita mindahin BNB yang ada di Trust Wallet, ini BNB kita, pindahin ke Trust Wallet ini. Saya yang BNB saya 0 ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini contohnya enter gini ya. Jadi teman-teman klik BNB-nya. Ini kan tadi contohnya kita ngomong narik 500.000 ya. Jadi BNB saya nanti ya jadi 500.000 tuh kira-kira 0, berapa ya? 0,06 lah gitu ya. Ini diklik di sini. Nah, oke, ini perhatiin baik-baik ya teman-teman ya. Di sini nanti kita pilihnya send karena kita mau kirim BNB ke toko kripto. Kenapa sih harus ke toko kripto? Karena di sini nggak bisa narik BCA gitu. Ini kan dunia ya, teman-teman. Trust Wallet itu kan dunia ya, jadi nggak bisa tuh langsung tarik ke BCA, nggak bisa. Jadi ini uang harus dipindahin ke toko kripto karena dari toko kripto bisa narik BCA gitu ke toko kripto atau ke Indodax ya. Caranya gini ya, jadi intinya BNB yang ada di Trust Wallet ini kita pindahin ya, kita send ya, namanya juga pindahin, kita mau kirim ya, uangnya kita kirim send. Nah, kita mau send, nah si Trust Wallet nanya, kamu mau send BNB kamu kemana nih, alamatnya mana? Nah, barulah kita ke toko kripto ya teman-teman ya. Kita klik di sini, kita ke toko kripto. Oke, ini teman-teman nanti ke dompet ya. Di toko kripto tuh teman-teman nanti ke dompet, klik dompet. Ya, klik dompet. Terus teman-teman di sini cari namanya BNB ya teman-teman ya. Cari BNB ya nih. Cari BNB. Oke. Di sini kita namanya setoran ya teman-teman ya. Di sini kita namanya setoran karena kita mau nyetor BNB. Gitu ya teman-teman ya. Karena kita mau dikirim duit dari Trust Wallet ke BNB, artinya kita nih setor uang ke BNB dari Trust Wallet BNB gitu. Oke, paham ya? Nah, ini klik setoran, teman-teman. Nah, ini dia alamatnya. Alamat ini yang kita kasih tahu ke Trust Wallet itu. Nah, ini kita copy ya.
Ini sebenarnya kalau teman-teman dua handphone ini enak ya, ada scan-nya ya. Jadi tinggal tembak ya. Misalnya teman-teman trust walletnya di teman-teman punya trust wallet di handphone satu lagi, toko kripto di handphone satu, itu tinggal tembak aja tadi yang alamat itu ya. Tapi kalau misalnya di dalam satu handphone, ini teman-teman tinggal copy. Ingat ya, ada dua yang kita masukin ya, deposit dan memo. Oke. Nah, ini klik yang ini alamat depositnya, kita copy, kita balik ke trust wallet. Oke, nah ini kita paste di sini ya teman-teman ya. Paste, ini klik lagi paste door. Oke, kita mau amount BNB-nya berapa? Tadi contohnya kan $500. Nah, ini kan karena saya nggak ada ya. Karena tadi kan ini contoh ya. Nah, ini masukkan memonya. Ini penting teman-teman. Jangan sampai nggak dimasukin memonya ya. Karena kalau nggak dimasukin memonya nanti uangnya nyasar gitu ya. Nah, teman-teman saranku gini. Misalnya takut gagal gitu ya. Misal mau mindahin uangnya ternyata udah jadi 50 juta gitu ya. Coba dulu ngetes pindahin 100.000 atau 500.000 dulu ya. Kalau emang berhasil masuk baru semuanya pindahin gitu ya. Nah, ini memonya harus dimasukin ya teman-teman ya. Nah, ini memonya kita copy juga. Copy dari sini. Tapi good newsnya nih, oke. Udah tinggal continue. Ini sayangnya saya nggak punya. Coba ya. Itu kan minus ya karena saya nggak ada ini. Kalau di continue pasti saya nggak ada duitnya nih. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti ketika sudah masuk, oh ya mas, kalau misalnya muter-muter gitu, gimana caranya? Itu teman-teman juga bisa pakai namanya Intra ya. Kadang-kadang kita harus pakai VPN ya teman-teman ya. Install aplikasi Intra. Jadi banyak banget yang terjadi gini. Mau beli kok nggak bisa ya. Kayak tadi kan barusan seru tuh, Refinable ya. Ada koin baru yang launching tapi itu punyanya YouTuber, heboh banget ya. Itu ternyata kita waktu pakai Indonesia, jaringan Indonesia tuh nggak bisa, pakai VPN Singapura baru bisa gitu ya. Nanti teman-teman bisa pakai ini ya, Intra gitu ya. Jadi kita pakai VPN ya, kita coba-coba pakai VPN gitu ya. Jangan lupa nanti langsung matiin ya. Contoh ya, kayak tadi ya, berarti kita send, aduh, ulang lagi dia. Paste, ya pokoknya gitu deh ya. Kalau misalnya nanti masih muter-muter terus atau apa ada kendala apa, itu pakai VPN gitu. Kalau udah lancar, itu lancar aja udah gitu ya. Nggak usah pakai VPN lagi gitu ya. Oke, saya ulang ya, ini addressnya. Ini seharusnya pakai Vanis sih, saya pakai IP Vanis. Kalau pakai IP ini kan, kalau soalnya IP Vanis kan berbayar. Tapi kalau ini Intra ini kan gratis ya. Oke, sorry, kita ulang lagi ya. Ini kita copy. Saya nggak akan bisa karena dana saya BNB nggak ada nih. BNB 0,001. Tapi kita coba dulu ya. Oh, alamat addressnya salah. Nah, itu yang menarik gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dia salah nggak main asal kirim aja gitu ya. Ini klik paste ya. Oke. Oke. Nah, kita continue ya. Nah, itu ya udah bisa ya. Aduh. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak keluar, ini kita ngirim ya tuh. Dari from ini ke alamat ini nih, pastiin ya belakangnya 23 ya teman-teman ya. Belakangnya 23 tuh ya kan. Dan memonya juga harus udah benar ya, masukin memonya ya. Itu ya, baru send ya. Ini saya nggak mungkin bisa send karena saya nggak ada duitnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti tunggu 2-3 menit. Jadi ingat ya, pakai VPN kalau misalnya loading atau apapun gitu ya, pakai VPN ya. Tapi jangan lupa VPN ini dimatiin lagi ya. Oke, berikutnya adalah nanti uangnya kita tunggu di sini akan masuk BNB-nya. Ini kan saya ada 210.000. Kan tadi contohnya misalnya kita narik duitnya 500.000 ya. Jadi jual fancat 500.000 ke, saya ulang ya. Jadi misalnya kita mau narik duit 500.000. Jadi di fancat itu kan kita punya saldo 500.000, fancatnya kita jual. Dia setelah dijual masuk ke Binance Smart Chain. 500.000-nya di Smart Chain kita ubah dulu menjadi, kita swap ya menjadi BNB menggunakan DEX ya tadi. Setelah menjadi BNB, BNB-nya dikirim dari BNB Trust Wallet ke BNB toko kripto. Kalau di Indodex gimana? Sama aja sih teman-teman, kalau di Indodex tuh sama ya. Kalau di Indodex nanti tinggal fund BNB sama ya kayak gini ya. Intinya deposit. Jadi
Nah, ini alamatnya kita kirim ya. Alamat sama memonya kita kirim. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Teman-teman akan paham kalau sudah mulai praktek ya. Oke? Setelah BNB-nya masuk, nah ini kan udah 210.000. Nah, ini belum bisa tarik BCA, edan ya. Jadi BNB-nya kita harus jual jadiin BIDR dulu. Nah, ini BNB 210.000 ini contoh ya. Saya jual harus ke pasar dulu, ke trade. Terus ketik BNB BIDR. Oke, nah kayak gini. Terus kita jual ya teman-teman ya. Kita jual nih. Nah, totalnya mau berapa kita jual nih misalnya. Saya mau jual semua, saya dapat 214.000. Jual, klik. Setelah jual, tunggu 2-5 menit. Maka uang kita akan jadi, klik ke dompet ini ya, akan jadi BIDR. Ah, ini saya nggak ada duitnya. Tadi contohnya kan, kalau misalnya 500.000 ya, dari perjalanan sana contoh, Fred. Terus setelah BNB-nya di toko kripto kita jual, jadilah uangnya masuk BIDR 500.000. Disinilah baru kita bisa tarik ke BCA. Jadi cara gimana? Klik BIDR ya. Terus kita klik penarikan. Nah, jadi deh ya BCA-nya kita ya teman-teman ya. Begitu ya, nanti tinggal tambahin akun bla 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 jadi BCA kita. Oke, mungkin demikian cara penarikan yang cukup panjang Trust Wallet ke BCA. Oke, semoga berhasil teman-teman, semoga berhasil. Kalau misalnya masih bingung, ulang terus. Intinya kalau misalnya dalam proses penarikan apapun nggak jalan, gunakan VPN ya, install aplikasi VPN. Jangan lupa matiin VPN setelah semua selesai. Good luck ya guys.